Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Peel. Setelah sekian lama kita tidak membahas bangkai, kali ini kita kembali akan membersihkan bangkai yang diakibatkan oleh bangkai. Kita akan mereaksi videonya di channel Ayah Sofia yang berjudul Yusuf Tokoh Fiktif, Arimatea Tidak Pernah Ada, 11 Murid Lari, Penyaliban Tidak Ada. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Begini, tidak ada niat sama sekali dari saya pribadi kayak nama Ayah Sofia, Mualaf Internasional, YouTube channel, dan juga seluruh umat Islam di Indonesia. Tidak ada niat untuk menghujat, tidak ada niat untuk menyerang, tidak ada niat untuk menghinakan dogma, ajaran, liturgia, serta konteks biblikal dari saudara-saudara kita Kristen dan Katolik. Sekali lagi, saya ulang terus, dan ini terus akan saya minta untuk disebarkan, bahwa tidak ada sama sekali niat, terbersit pun tidak, untuk menghujat, menistakan, menyerang, menghinakan dogma, serta iman, liturgia, atau bahkan konteks biblikal dari saudara kita Kristen dan Katolik. Tidak ada. Yang ada apa? Saya kayak nama pribadi, Mualaf Internasional Ayah Sofia YouTube channel, dan juga umat Islam di seluruh Indonesia dan dunia mendorong serta mendukung agar umat Kristen, Katolik, dan para ahli teologi pede atau percaya diri untuk menyatakan, ya, kami beda dengan Islam, ya, kami bukan agama Abrahamik, kami bukan agama Abrahamik Kristen, bukan agama Abrahamik Kristen, bukan agama monoteisme, Kristen bukan agama Samawi, melainkan Kristen, Katolik adalah agama tradisi apostolik yang dimunculkan oleh Romawi. Islam akan lebih sayang, akan lebih gimana ya, menunjukkan bahwa kita nggak ada masalah sama Kristen Katolik, nggak ada. Hanya saja Kristen tidak pernah mau mengakui ini. Kristen tidak pernah mau mengakui ini, sehingga timbul pergesekan terus menerus. Coba saudara-saudara Kristen, ayo pede, percaya diri, ayo jangan malu, ayo akui bahwa engkau memang bukan agama Abrahamik, bukan agama turunan dari Yahudi, bukan agama monoteisme, bukan agama Samawi. Orang Islam pasti menerima. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan disclaimer bangkai yang cuma lip service saja. Faktanya setiap yang dia katakan itu hanya sebagai tameng. Pertanyaan kita adalah, apa ruginya Islam jika Kristen mengklaim berakar dari Keyahudian? Lagian memang benar, kekristenan berakar pada Keyahudian. Buktinya semua murid Yesus adalah Yahudi, dan literatur yang kami imani sama dengan yang Yahudi yakini, terutama Taurat. Mengenai perbedaan tafsir itu wajar, karena sesama Yahudi saja terdapat beda tafsiran. Kita lanjut. Langsung saja, apakah Flavius Josephus fiktif? Arimatea itu kotanya ada apa enggak? 11 murid lari. Tidak ada bukti tentang penyaliban, dan penyaliban tidak ada. Kita ambil yang paling bawah dulu ya. Penyaliban ada. Penyaliban ada. Sekali lagi, penyaliban ada. Tapi bukan Jesus. Ya, terjawab ya tema kita hari ini. Penyaliban ada. Ada. Stauros, crucifixion ada. Tapi bukan Yesus. Ya, tema ini diangkat untuk menjadi bukti bahwa kekristenan tidak berdiri di atas firman Tuhan. Karena kejadian penyaliban Yesus semuanya tidak pernah tercatat secara historikal. Sekali lagi, penyaliban ada, tapi bukan Yesus. Barusan bangkai menjawab pertanyaan dari judul videonya. Apakah ada peristiwa penyaliban? Jawabannya adalah ada, tapi bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Lucunya, giliran kita bertanya siapa yang disalib kalau bukan Yesus. Begini jawaban dari ulama Muslim yang kebingungan. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum.
ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian Isa. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Aduh, entai kadang-kadang ya. Kalau orang Kristen tidak pernah bingung ditanya siapa yang disalib, berbeda dengan Muslim, sepertinya surah 4 ayat 157 lebih cocok ditujukan kepada Muslim karena mereka sedang dalam keraguan. Kita lanjut. Joseph of Arimathea. Dari Jewish literatures atau tulisan-tulisan keyahudian tidak ada sama sekali. Tokoh ini menurut literatur Yahudi fiktif karena tidak dicatat. Walaupun 4 gospel menulis sebagai seorang dari orang penting di Sanhedrin, yaitu imam-imam besar Mahkamah Agama Yahudi. Tetapi menurut Jewish literatures tidak ada. There is no mention about Joseph of Arimathea in the Jewish literature. Sudah jelas ya? Menurut keyahudian, Joseph Arimathea fiktif. Barusan Bangkei mengatakan bahwa menurut literatur Yahudi, Yusuf dari Arimathea itu fiktif. Yang jelas saja, tidak mungkin orang Yahudi menguatkan fakta yang menguntungkan kekristenan. Kesaksian keempat Injil sudah cukup membuktikan keberadaan Yusuf dari Arimathea. Jika menggunakan standar yang sama kepada Quran, tentu saja kita akan temukan. Bukan menurut Kainama. Sudah? Nah, kita ke area berikutnya. Joseph Arimathea hanya ada di 4 gospel kanonik. 4 gospel kanonik yang menuliskan nama Joseph Arimathea. Keempat gospel kanonik mengadaptasi, sekali lagi, keempat gospel kanonik mengadaptasi nama Joseph of Arimathea dari the Gospel of Nicodemus. The Gospel of Nicodemus adalah gospel yang oleh kekatolikan sendiri disebut sebagai gospel pseudo atau palsu. Barusan Bangkei katakan bahwa keempat Injil kanonik mengadaptasi nama Yosef dari Arimathea dari the Gospel of Nicodemus. Faktanya cacat sejarah. Kalau kita tanya ChatGPT yang katanya sudah mualaf, justru membuktikan sebaliknya. Apakah betul keempat gospel kanonik mengadaptasi nama Yosef dari Arimathea dari Gospel of Nicodemus? Tidak. Tidak. Pernyataan bahwa keempat Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengadaptasi nama Yusuf dari Arimathea, Joseph of Arimathea, dari Injil Nicodemus adalah tidak tepat secara kronologis dan historis. Penjelasannya, keempat Injil kanonik ditulis jauh lebih awal daripada Injil Nicodemus. Injil Nicodemus adalah teks apokrif non-kanonik yang diyakini berasal dari abad keempat atau kelima Masehi. Yusuf dari Arimathea sudah disebut dalam semua Injil kanonik. Markus pasal 15 ayat 43 diperkirakan ditulis sekitar tahun 65 hingga 70. Matius pasal 27 ayat 57, Lukas pasal 23 ayat 50 hingga 53. Yohanes pasal 19 ayat 38 hingga 42. Karena Injil Nicodemus ditulis setelah keempat Injil kanonik, maka yang lebih masuk akal secara historis adalah bahwa Injil Nicodemus mengambil inspirasi dari Injil kanonik, bukan sebaliknya. Kesimpulan, tidak benar bahwa nama Yusuf dari Arimathea diadaptasi dari Injil Nicodemus. Justru Injil Nicodemus kemungkinan mengembangkan kisah Yusuf dari Arimathea berdasarkan Injil kanonik. Kita lanjut. Josephus, maaf. Josephus pakai H ya. Josephus, ya betul. In the ante, ante, Nicene, ante, Nicene, fathers pakai S, tertulian.org, citizens, ya, sudah? Baik, sudah di screenshot ya, ini tertulian ya, tertulian adalah Bapak Gereja ya, baik, klik, sudah? Nah, yang ada di blok merah muda itu, ya, yang ada diberikan light spotlight ya, backlight itu ya, ditandai pink merah muda. Ini adalah pernyataan Flavius Josephus yang Kainama bawa ketika Kainama berdebat dengan Bapak Pendeta Ezra Soru di Surabaya. Dan anehnya, sebentar, anehnya Pendeta Ezra Soru tidak sadar bahwa dasar paparan Kainama diambil dari Josephus. Wah, saya aneh waktu itu, kok dia nggak tahu ini tulisan Josephus?
Apa sih Ustaz Kay? Saya bilang, Yesus tidak disalib karena tidak ada bukti. Yesus tidak disalib karena tidak ada bukti. Yesus tidak disalib, buktinya apa, Kak Inama? Buktinya adalah tidak ada bukti. Semua orang Kristen sampai sekarang masih pakai itu untuk menghina Kak Inama. Padahal mereka sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Kata-kata ini adalah kata-kata Flavius Josephus di dalam bukunya Athanasian Fathers. Ini bapak-bapak gereja yang tulis. Blok Ustadz Dani yang warna merah muda saja. Silakan Ustadz Daniru, syukran. Namun, ada beberapa contoh di mana ketiadaan bukti merupakan bukti yang cukup kuat. Menurut syukran, pendapat... maaf, jangan marah, Ustadz Daniru. Ustadz Dani lihat, bisa diblok ya itu ya, pemirsa lihat. Yang bilang bukti yang kuat itu apabila tidak ada bukti. Yang bilang siapa? Bapak gereja. Ini tolong disampaikan kepada yang sangat Kak Inama hormati, sekali lagi, yang sangat Kak Inama hormati, sekali lagi, yang sangat Kak Inama hormati, Bapak Pendeta Esra Sorum. Tema Kak Inama waktu itu naik di Surabaya adalah, Yesus tidak disalib. Buktinya apa? Tidak ada bukti. Siapa yang bilang? Flavius Josephus. Silakan dilanjut. Ustaz Dani, syukran. Ustaz Dani, syukran. Menurut pendapat saya, kasus testimonium Flavium adalah salah satunya. Sejauh yang saya pahami, kita memiliki bukti yang cukup kuat bahwa para patriarki gereja dari abad kedua hingga pertengahan abad keempat mengenal Josephus dengan baik dan menggunakannya secara luas dalam dialog mereka dengan para kritikus non-Kristen dan bidah. Namun, tidak seorang pun menyebutkan laporan yang menggembirakan atau versi positif yang mungkin telah disunting, yang terdapat dalam TF hingga Eusebius. Keheningan itu memekakkan telinga dan memberatkan. Tidak adanya bukti, itu adalah keheningan menurut Flavius Josephus. Hening. Sepi berita tentang Yesus disalib. Tidak ada. Sehingga itu justru kata-kata ini menjadi bikin kuping sakit, terutama buat orang Kristen. Dan memberatkan. Kenapa? Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Barusan Bang Kay menunjukkan sebuah penggalian kutipan diskusi yang berisi seorang penulis kutipan meragukan keaslian Testimonium Flavianum karena tidak ada Bapak Gereja awal Patriarcha yang menyebutnya hingga Eusebius sekitar abad keempat. Padahal mereka mengenal karya Josephus. Ketiadaan kutipan ini sebelum Eusebius dianggap sebagai bukti bahwa bagian itu kemungkinan ditambahkan belakangan. Jadi yang dibahas dalam kutipan yang ditunjuk Bang Kay adalah tentang keraguan penulis atas tulisan Josephus soal penyaliban. Dan hal ini tidak membuktikan Yesus tidak pernah disalib. Karena sumber sejarah penyaliban Yesus bukan cuma dari tulisan Josephus. Masih banyak bukti sejarah di luar Alkitab yang berbicara tentang penyaliban. Di antaranya ada Tacitus dan Lucian dari Samosata. Jadi bukan hanya Testimonium Flavianum yang menjadi sumber sejarah tentang penyaliban Yesus. Kita lanjut. Sudah? Mark 15:43, Joseph of Arimathea, a prominent counsel. Klik, Ustaz Dani. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3-nya saja Ustaz. Karena itu nomor 4 sudah Pilatus. Syukran, pemirsa. Joseph Arimathea pun tidak ada bukti. Silakan Ustaz Daniru. Syukran Ustaz Dani. 1. Yusuf dari Arimathea, seorang anggota terhormat dari Dewan Yahudi, Sanhedrin, yang diam-diam menjadi murid Yesus. Ia terkenal karena keberaniannya meminta jenazah Yesus dari Pilatus. 2. Arimathea, sebuah kota di Yudea yang secara tradisional dikenal sebagai tempat kelahiran Yusuf. Lokasi tepatnya tidak pasti, tetapi kota ini penting sebagai rumah tokoh penting ini. 3. Sanhedrin, Dewan penguasa Yahudi yang terlibat dalam pengadilan dan penghukuman Yesus. Keanggotaan Yusuf dalam kelompok ini menyoroti statusnya yang berpengaruh. Bawah. Kan Ustaz Daniru, kan Ustaz Dani. Nomor 2 itu perhatikan. Lokasinya tidak pasti sampai detik ini. Tidak ada nama Arimathea atau Ramat. Sekali lagi. Ramatdaim, Rama. Itu bukan Arimathea. Arimathea tidak pernah ada di zaman Yesus. Kota Arimathea tidak pernah ada di zaman Yesus. Rama dan Ramatdaim, ya, Ramatdaim itu bukan Arimathea. Ya, gitu ya. Ya, ngerti ya? Tidak pernah ada. Lagi-lagi Bang Kay bicara soal Yosef dari Arimathea. Kali ini Bang Kay menekankan pada nama daerah Arimathea yang menjadi tempat asal Yosef. Menurut dia, karena tidak diketahui dengan pasti letak daerah itu, sehingga kesimpulannya Yosef dari Arimathea itu fiktif.
Padahal kalau kita lihat jarak kita dengan dunia di zaman Yesus ada ribuan tahun, bisa jadi nama daerah yang dulu ada sekarang sudah hilang. Hal itu bisa terjadi karena ditinggalkan penduduknya akibat perang atau bencana alam. Ini boleh paragraf 1 dan 2. Ya, ini dari Katolik Ensiklopedia ya. Klik. Oke, saya hanya kasih lihat saja. Paragraf 1 dan paragraf 2. Oke, syukran kasihan. Pemirsa perhatikan ya, ikuti Ustadz Dani ya, syukran. Kan baris pertama dan kedua. Semua yang diketahui secara pasti tentang dia, maksudnya Joseph, berasal dari Injil kanonik. Di luar itu nggak ada. Nggak ada. Dia lahir di Arimatea, maka dari itu nama belakangnya sebuah kota di Yudea. Nggak ditulis kota Arimatea itu di mana, nggak ada. Perhatikan, maka dari itu nama belakangnya sebuah kota di Yudea. Bukan Arimatea, tapi sebuah kota di Yudea. Orang nggak ada yang tahu ini di mana ini Arimatea. Yang kemungkinan tuh, di blog Ustadz Dani, kemungkinan besar, kemungkinan, possibility, itu Ramata. Tapi belum tahu juga mungkin. Meskipun beberapa sarjana lebih suka mengenai sebagai kota Ramallah yang sekarang nih lagi hancur nih, Ramallah perang, Ramallah. Jadi nggak jelasin. Sudah ya, sudah. Tidak ada kejelasan. Oleh sebab itu, Joseph of Arimathea oleh literasi dan para rabai Yahudi disebut fiktif. Geser ke bawah Ustadz Dani, maaf, jangan marah. Ya, kemungkinan besar, lihat itu. Kata-kata ini mengganggu sekali. Karena selalu mungkin aja. Ini asumsi semua. Semuanya asumsi. Tidak ada actual evidence atau bukti aktual, nggak ada. Siapa yang bilang? Katolik Ensiklopedia. Barusan Bangke mengutip lagi dari sumber Katolik yang juga mengutip beberapa legenda tentang Yosef dari Arimatea. Seperti yang terlihat di layar Bangke dikatakan, rincian tambahan yang ditemukan mengenai dia dalam Akta Pilati yang apokrif tidak layak dipercaya. Legenda yang menceritakan kedatangannya ke Galia pada tahun 63 Masehi dan kemudian ke Inggris Raya, tempat ia mendirikan oratorium Kristen pertama di Glastonbury, juga sangat menakjubkan. Terakhir, kisah pemindahan jenazah Yusuf dari Arimatea dari Yerusalem ke Moyenmonster Keuskupan Toul muncul belakangan dan tidak dapat dipercaya. Jadi yang mau dikatakan artikel ini ada legenda. Jenazah Yosef dari Arimatea pergi ke Inggris dan pemindahan jenazahnya muncul belakangan dan tidak dapat dipercaya. Jadi yang tidak dapat dipercaya itu adalah kisah legendanya. Inilah akibatnya jika Bangke membaca kutipan artikel sepenggal dan dia akhirnya buat kesimpulan sendiri padahal artikel itu bicara sebaliknya. Britannica.com, langsung aja. Pemirsa nanti satu-satu itu dilihat ya. Jadi kita enggak ini. Perhatikan, ini Britannica ya, screenshot ya pemirsa, sudah. Alhamdulillah, sekarang. Oke, paragraf pertama aja. Saint Joseph of Arimathea, gitu. Saint Joseph of Arimathea. Apa nih, Ustadznya mau ngambil apa? Sebentar ya. Copy. Dari sini aja. Ya. Sudah. Oke. Block. Screenshot. Sekali lagi. Block. Screenshot. Menurut Britannica, Santo Yosef dari Arimathea meninggal sekitar tahun 30 Masehi. Hari Raya Barat 17 Maret. Hari Raya Timur 31 Juli. Nggak pasti, kawan. Yang mana yang benar? Tahun 30 Masehi, 17 Maret, atau 31 Juli? Kenapa kok Kainama kok ini banget minta yang... Loh ya, ini menyangkut Tuhannya orang Kristen. Ini seluruh orang Kristen di muka bumi ini, terutama yang di Indonesia, setelah mati bergantung sama kebenaran ini. Karena mereka percaya Yesus mati di salib, menebus dosa, dan bangkit pada hari ketiga. Bagaimana nggak guncang iman mereka kalau kejadian itu tidak ada? Tidak ada. Barusan Bangke kembali mengutip artikel dari Britania yang bicara soal biografi Yosef dari Arimathea. Lalu ada 2 tanggal kelahiran di sana yang menjadi kemungkinan tanggal kelahirannya. Lalu di situ Bangke kejang-kejang. Jelas saja ada 2 kemungkinan atau lebih tanggal karena waktu itu tidak ada catatan sipil. Semua tanggal itu berdasarkan tradisi gereja. Pertanyaan kita adalah bagaimana dengan tanggal kelahiran Muhammad? Ada yang percaya 8 Rabiul Awal, ada yang percaya 9, ada yang 12, dan juga ada yang 17. Pertanyaan kita adalah apakah ini membuktikan Muhammad juga fiktif? Nah, mana dia? Jadi satu apa ya? Ya, Penelope Chicago Edu ya. Penelope Edu ya. Nih, the University of Chicago. When did Jesus die? Klik. Oke.
the death of Jesus, screenshot, geser ke bawah, Oke, stop. Paragraf pertama. Enggak, bukan. Paragraf 33, Ustaz, afwan. Maaf, jauh ya. Maaf, jangan marah. Ya, pemirsa lihat ya. Paragraf 33, Jesus therefore died. Ya, langsung diterjemahkan. Sudah di screenshot? Baik, syukron. Ya. Oleh karena itu, Yesus wafat pada hari Jumat 3 April tahun 33 Masehi sekitar pukul 3 sore. Sekali lagi. Oleh karena itu, Yesus wafat pada hari Jumat 3 April tahun 33 Masehi sekitar pukul 3 sore di blok Ustaz. Screenshot, pemirsa. Sudah? Oleh karena itu, Yesus wafat pada hari Jumat 3 April tahun 33 Masehi sekitar pukul 3 sore. Sudah ya? Tahun 33, tanggal 3 April, jam 3 sore. Balik kasih lihat. Tadi si itu meninggal tahun berapa? Tahun 30 Masehi. Joseph Arimatea meninggal 30 Masehi. Yesus meninggal 33 Masehi. Bagaimana mungkin Joseph Arimatea ada di salib? Demikian Ustaz Zanir, syukran. Barakallah. Barusan Bang Kay membaca sebuah artikel lagi di mana dalam artikel itu menunjukkan tahun kematian Yesus. Setelah itu Bang Kay membandingkan dengan artikel sebelumnya berdasarkan terjemahan Google bahwa Yosef dari Arimatea mati tahun 30 Masehi. Ternyata kata flourished yang diterjemahkan salah oleh Google sebagai waktu seseorang meninggal. Mari kita tanya ChatGPT yang katanya udah mu'alaf. Apa artinya flourished jika ditempatkan di depan tahun? Kata flourished jika ditempatkan di depan tahun, misalnya flourished circa 250 sebelum Masehi, berarti bahwa seseorang mencapai puncak aktivitas atau pengaruhnya sekitar tahun tersebut, meskipun tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Contoh penggunaan, Heraclitus flourished circa 500 sebelum Masehi. Artinya Heraclitus diperkirakan hidup dan aktif sekitar tahun 500 sebelum Masehi, tapi tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Sinonim atau padanan aktif sekitar tahun, berkarya sekitar. Jadi karena Bang Kay cuma modal terjemahan Google, dia langsung girang melihat perbedaan tanggal kematian Yesus dan tanggal kematian Yosef dari Arimatea. Padahal Bang Kay-nya yang botol dan percaya buta dengan apa yang diterjemahkan Google. Jadi segala upaya Kay membuktikan peristiwa penyaliban Yesus fiktif, justru semakin membuktikan isi kepala Bang Kay yang sebenarnya fiktif. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap statement halunya Bang Kay yang sudah putus asa sehingga kebohongan pun jadi alat propaganda. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti.
Bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Yuk, jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.